Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini setelah sekian lama saya tidak buat video, kali ini saya bismillahirrahmanirrahim mau sedikit saja bercerita mengenai pengalaman saya yang alhamdulillah setelah 40 hari berpantang, hari ini saya gagahkan diri untuk bercerita pengalaman saya ketika anak saya yang ketiga meninggal dalam kandungan di usia yang ke-7 bulan. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi pelajaran atau pembelajaran buat para wanita khususnya yang sedang mengandung, supaya lebih aware dan lebih peduli lagi tentang keadaan kandungannya. Oke, awal mulanya itu saya merasa kalau anak dalam kandungan saya itu tidak bergerak. Jadi mungkin feeling seorang ibu ya. Saya lupa, mungkin sekitar hari Kamis saya merasa kok anak saya tidak bergerak ya. Jadi saya terus memutuskan untuk menelpon nurse yang biasa merawat saya. Dan ketika itu nurse saya mengatakan meminta saya untuk segera ke hospital. Tetapi pada saat itu mungkin karena saya terlalu sibuk mengurus dua orang anak saya, dan kebetulan juga saya tidak bisa membawa kereta, saya tak boleh driving, dan karena hal tersebut akhirnya saya tidak jadi ke hospital. Kemudian qadarullah hari Kamis, Jumat, Sabtu, nurse yang saya telepon itu datang berkunjung ke rumah. Kebetulan mereka lagi ada kunjungan di beberapa rumah yang berdekatan dengan rumah kami. Akhirnya nurse saya singgah, dan beliau sempat memeriksa perut saya. Tapi sayangnya pada saat itu nurse saya tidak membawa alat yang untuk mendetek jantung. Jadi beliau mengatakan kalau misalnya hari ini kamu merasa bayi dalam perut masih tidak bergerak, esok hari Ahad itu segera ke klinik kesehatan. Oke, keesokan harinya saya ke klinik kesehatan, dan ketika dicek itu memang tidak ada bunyi detak jantung. Tidak seperti biasanya ketika saya cek tiap bulan, memang pada saat dicek akan ada bunyi yang sangat kuat. Dan hari itu ketika dicek memang tidak ada detak jantung. Jadi nurse meminta saya untuk ke hospital bersalin. Jadi saya kesana lah untuk mengecek kandungan saya, dan sampai di sana dokter mengatakan bahwa anak saya memang sudah tidak ada gitu. Oke, dokter mengatakan bahwa kandungan saya ini sudah 1 minggu tidak berkembang, dan kalau ingin diketahui puncanya itu adalah 50-50. 50% memang kita tidak bisa mendetek apa penyebab kematian ataupun tidak berkembangnya janin. Yang kedua adalah kemungkinan adalah karena faktor virus ataupun bakteri. Nah, ini kita tidak bisa mengetahui detail kecuali kita melakukan postmortem. Tapi di sini saya dan suami memutuskan untuk tidak melakukan postmortem. Artinya kita ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap ini semua adalah ketetapan dari Allah yang kami terima dengan lapang dada. Ketika sudah mengetahui keadaan seperti itu, langkah terusnya yang kita harus lakukan adalah mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungan. Oke, tindakan yang dilakukan oleh dokter untuk membantu saya mengeluarkan bayi secara normal itu
adalah dengan dua tindakan, yaitu tindakan yang pertama masukkan ubat, yang kedua adalah memasukkan belon. Tetapi qadarullah, kedua tindakan ini tidak mampu membantu saya melahirkan secara normal, sehingga di hari ke-8 saya di hospital itu saya mengalami demam panas. Nah, demam panas ini adalah salah satu ciri-ciri terjadinya jangkitan kuman, dan ini menyebabkan dokter memutuskan untuk melakukan emergency seizure untuk saya karena takut kondisi ini akan membahayakan diri saya sendiri. Oke, untuk case seperti saya ini tindakannya pasti berbeda-beda ya, karena walaupun kita case-nya sama, baby meninggal di dalam perut, tetapi tindakannya itu tidak selalu sama, karena ada setiap orang itu dimasukkan 1 kali ubat, babynya sudah boleh keluar. Tetapi ada juga yang sampai berminggu-minggu di dalam kandungan, sehinggalah terpaksa dilakukan emergency seizure seperti saya. Tenang aja ya. So, apa yang saya ingin sampaikan, ketika kita diberikan ujian seperti ini, kuncinya adalah sabar, ridho dengan segala ketetapan Allah. Kita harus yakin apapun yang berlaku dalam hidup kita tidak lain karena adanya campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus terima, walaupun ianya menyedihkan, kita harus berlapang dada, bersyukur, karena mungkin di balik semua yang terjadi itu pasti akan ada hikmah baik yang Allah ingin berikan kepada kita. Juga di sini saya mau memberikan mungkin nasihat kepada ibu-ibu yang sedang mengandung supaya lebih peduli tentang gerakan bayi. Jadi kalau misalnya kita merasa bayi yang awalnya aktif tiba-tiba tidak bergerak, itu hari itu ataupun saat itu juga kita harus segera ke hospital untuk dicek, karena mungkin kalau saya seandainya pada saat itu saya terus ke hospital, mungkin anak saya masih bisa diselamatkan, tapi itu hanya kemungkinan. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa meminimalisir terjadinya kejadian seperti ini. Satu lagi, saya mau nasihatkan untuk ibu-ibu yang mengandung supaya tidak memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan. Kita mungkin merasa kita kuat ya, tetapi sebenarnya janin kita itu tidak kuat guys. Jadi jangan paksa diri untuk bekerja. Oke. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya cerita saya. Anak saya sudah bangun. Nanti insya Allah kita sambung video di part kedua. Oke, bye. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.